Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'alana min ibadihi mu'minin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'alana min ibadihi mu'minin. Wa arsala lana rasulahul amin wa anzala lana kitabahul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qayyumus samawati wal ardi. 1 2 3. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim afdhalas sholati wa azkat taslim ala sayyidil awwalina wal akhirin akramis sabiqina wal lahiqin qaidil qudil muhajjalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa uswatina wa imamina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a sabilahu wa ihtada bihudahu ila yaumiddin, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaikah wa dzakarahumullahu bima indah. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, seluruh jamaah khatmul Quran Musalla Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi umur kita, Allah berkahi ilmu kita, Allah berkahi keturunan kita, Allah berkahi rezeki kita. Amin, Allahumma amin. Menjadi salah satu ikhtiar manusiawi yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana difirmankan oleh Allah di akhir surah Al-Kahfi. Faman yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dua, falyamal amalan sholihan, hendaknya beramal soleh. Amal soleh itu apa? Amal soleh, amal soleh itu amal yang diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Selalu kita dalam ibadah, dalam amal soleh kita niatnya lillahi karena Allah, karena Allah semata. Nah, ini kita hadir di majlis khatmul Quran, salah satu bentuk amal soleh. Kita bertawassul. Ya, ini menjadi salah satu anak tangga kita untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun kita pergi menuju satu tempat, ada langkahnya. Nah, ini kita menuju Allah, menuju ridha Allah. Di antara langkahnya dan langkah yang paling utama adalah beramal soleh. Beramal soleh supaya kita beruntung dunia. Alhamdulillah. Dan pada hari ini lebih istimewa lagi majlisnya majlis khatmul Quran. Tapi majlis ini bukan dalam rangka tahun baru, bukan dalam rangka tahun baru. Itu tahun baru urusan mereka, bukan urusan kita. Ya, itu tahun baru mereka. Tahun baru kita itu bulan Muharram,
bulan Muharram. Ya. Ini perlu pesan ini ibu-ibu sampaikan kepada keluarganya, terutama anak-anak muda. Ya, tahun baru mereka itu terkait dengan ibadah mereka, nyambung itu. Nah, kita ini hadir majlis khatmul Quran, majlis yang sangat mulia, majlis yang sangat mulia, ya, majlis yang disaksikan ribuan malaikat. Amin. Dan kita disunnahkan, sunnah kita dan ditakin, dipertegas sunnahnya berdoa dalam khatmul Quran. Ya, ibu-ibu, biasanya kami itu di pondok dan di pondok-pondok salaf, di majlis-majlis biasa. Kenapa ibu sekalian? Karena keberkahannya doa dalam khatmul Quran. Ibu sekalian, semua benda yang ada di lingkungan kita ini, ibu, terpengaruh dengan amal kita, ibu. Saya cerita, bu, ya, pengalaman saya setelah dioperasi, bu. Jadi operasi kan di bius, ya. Saya cerita dulu ini, walaupun belum waktunya tausiah, tapi sebagai mukadimah daripada khatmul Quran. Kira-kira ibu-ibu buru-buru gak? Ya. Tadi kan mau tahun baru. Ini Pak ibu-ibu ngomongnya ngetan ngulon. Saya ibu sekalian, ketika saya selesai dioperasi, ya, masih ada sisa-sisa itu obat bius, bu. Ya, ini bu, satu pengalaman yang perlu menjadi satu ilmu buat kita dan keyakinan buat kita. Bagaimana pengaruh daripada obat bius, narkotik itu. Jadi saya selesai dioperasi waktu itu, ya. Alhamdulillah saya di ruang ICU itu 48 jam itu tetap saya itu apa istilahnya, melek, sadar, dengar apa yang diucapkan oleh orang yang di ruangan tersebut. Nah, waktu saya pindah ke ruang perawatan, ibu sekalian, itu masih ada pengaruh daripada obat. Jadi ketika saya melihat ke ini nih, ke pelapon, bu, ya, ke pelapon langit-langit, ya, itu seperti layar, bu, seperti layar televisi, bu. Seperti layar televisi, betul. Nah, yang kelihatan ibu apa? Tergantung daripada kondisi ruhiyah kita. Karena ruang perawatan itu kan siapa aja masuk kan, siapa aja tinggal di situ, tukar-tukar, kita nggak tahu lah agamanya apa, dia orang mana. Jadi waktu saya baru masuk itu, masya Allah, pemandangannya itu sangat menyeramkan, bu. Macam-macam, sangat menakutkan. Saya bilang kepada keluarga, karena saya bawa speaker tilawah, saya bilang, hidupin tilawah. Pas saya hidupin tilawah, bu, apa yang muncul di layar itu? Yang muncul itu pesantren dengan pemandangan yang indah, gunung-gunung yang hijau, masjid-masjid yang indah, santri-santri, guru-guru, itu aja di layar itu. Masya Allah. Disinilah ibu, saya yakin betul, benar, maha benar Allah dengan berfirman-Nya, yas'alunakal khamri wal maisir, qul bihima ithmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang khamr dan judi. Qul, katakan wahai Muhammad, fihima ithmun kabir. Di khamr, di segala ya sesuatu yang memabukkan, yang membuat orang teler, yang membuat orang lupa diri, dan di perjudian dosa yang ithmun kabir wa manafi'u lin-nas, dan beberapa manfaat, di antaranya manfaat daripada narkotik itu digunakan sebagai obat bius untuk orang dioperasi. Itu di antara manfaatnya. Ada aulia Allah, dari wali-wali Allah, mereka ketika dioperasi nggak mau dibius. No. Gimana sakit?
dia nggak terasa. Karena dia saking busuknya. Ada nanti, tapi kita jangan coba-coba. Itu orang sampai derajat wali. Yang cerita siapa? Yang cerita Ustazah Halimah Ali Terus. Saya pernah dengar itu ceramah beliau. Ada salah seorang Syekh Abu Bakar As-Sakran itu. Sampai tingkat itu seorang wali. Kita bukan wali, kita wali murid doang. Nah ibu, disinilah ibu sekalian, yang namanya narkotik, penyalahgunaan itu menghancurkan fisik, pokoknya lahir batin hancur. Itu baru penggunaan untuk kesehatan. Apalagi orang yang kecanduan, hancur ibu. Jadi generasi itu akan hancur, manusia itu akan hancur, anak muda akan hancur kalau mereka itu sudah ketagihan yang namanya narkotik. Maka Cina gelontorin itu namanya narkoba sebanyak-banyaknya, bertonton dimasukin ke Indonesia. Kenapa? Dia dihancurin sama Indonesia dan mereka bisa menjajah Indonesia. Naudzu, ini jahatnya mereka. Sekalian, jadi ngomong narkotik lagi. Ini sekedar ini. Nah, alhamdulillah ibu sekalian. Jadi kebiasaan kami, tradisi kami di pondok, ya, kalau khatmul Quran itu kami semua buat ini menyediakan air. Bahkan di Kudus atau di Demak itu ada produksi air minum namanya air khatmul Quran. Air khatmul Quran. Kenapa? Karena semua lingkungan ini ibu terpengaruh dengan ibadah kita ibu. Ibu jalan ke pengajian, ke majlis ini ibu. Selama ibu berangkat ikhlas lillahi ta'ala, semua yang ibu lewatin itu beristighfar bu. Ibu beristighfar. Tanah yang ibu injak, tempat-tempat yang ibu lewatin itu bebatuan, pohon-pohonan, tanah semuanya beristighfar ibu. Beristighfar, senang mereka, senang. Ya. Jadi selama orang itu ibadahnya baik, amalnya amal soleh, insya Allah lingkungan akan bersahabat. Lingkungan akan bersahabat. Nanti kita lanjutkan insya Allah dalam tausiahnya insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim afdal salati wa azka taslim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a sabilahu wa ihtada bi hudahu ila yaumil amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, kita bertahmid kepada Allah. Kita mengucapkan alhamdulillah sekali, sudah berarti kita melaksanakan kewajiban bersyukur. Kita mengucapkan alhamdulillah 2 kali, ditambah pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengucapkan alhamdulillah ketiga kalinya, diampuni dosa-dosa kecil kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini busra, ini kabar gembira dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita nikmat yang tidak terhitung. Di antaranya yang Allah berikan kita kepada nikmat kepada kita Al-Qur'an lah. Al-Quranul Karim, kalamullah, kalam ilahi yang menjadi petunjuk buat kita dalam kehidupan di dunia ini. Allah ciptakan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana kita beribadah? Kita beribadah harus ada petunjuknya.
Ibu-ibu sekalian, kita sekarang setiap membeli barang itu ada manualnya, Bu. Betul nggak? Ada petunjuknya. Beli alat apa aja itu ada petunjuk. Itu manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Allah kasih petunjuk buat kehidupan ini. Yang Allah firmankan di awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita kalau pergi ke daerah yang belum pernah kita datengin, kita nanya, kita cari rambu-rambu. Kalau sekarang udah keren, buka map. Waduh, dikit-dikit buka. Mau kemana nih, buka map dulu nih, macet atau enggak, gitu. Ini kehidupan untuk kegiatan yang singkat. Ini kehidupan kita di dunia ini. Dari awal seseorang itu mukallaf sampai dia tutup mata, dia punya tugas. Dia punya tugas. Hidup ini bukan kosong. Hidup ini bukan kebetulan. Hidup ini Allah takdirkan buat kita untuk hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk kita beribadah. Maka petunjuknya harus ada apa? Itu Al-Quranul Karim. Apa Al-Quranul Karim itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa mushaf dari langit langsung? Tidak. Ada caranya. Allah yang menakdirkan. Allah tugaskan malaikat yang namanya Jibril alaihis salam sebagai aminul wahyi. Aminul wahyi, malaikat yang dipercayakan oleh Allah membawa amanah apa? Wahyu. Kepada siapa? Kepada para nabi, para rasul. Dari mulai yang pertama, rasul yang pertama siapa? Nabi Nuh alaihis salam. Nabi Nuh alaihis salam. Nabi Nuh alaihis salam rasul yang pertama. Berapa lama dia berdakwah? 950 tahun. Bu. Di sini ada yang umurnya 95 tahun. Ada yang 95 tahun. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah di tengah-tengah kaumnya 950 tahun. Yang beriman apa sampai 100 orang? Enggak sampai. Sedikit. Justru dari keluarganya yang menentang, Bu. Istrinya menentang, anaknya juga nggak mau ikut. Bu, istri Nabi Nuh itu menentang, bahkan mengatakan, nah, suami saya ini gila. Na'udzubillah. Anaknya menentang. Sekitar 80 orang saja itu yang mereka naik kapal bersama Nabi Nuh alaihis. Lanjutkan dengan rasul-rasul yang berikutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi sebelumnya itu kaumnya terbatas. Nabi Musa adalah nabi pertama alaihissalam, nabi pertama di kalangan kaum Bani Israel. Nabi Isa nabi terakhir di kalangan kaum Bani Israel. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah Al-Quranul Karim lengkap. Tidak ada satu ilmu kecuali sumbernya dari Al-Quranul Karim.
Tidak ada ilmu di dunia ini kecuali sumbernya dari apa? Al-Quran Al-Karim. Ibu tahu ini sidik jari, tahu Bu? Bu tahu sidik jari Bu? Cap jempol, tahu nggak? Cap jempol. Sekarang ini menjadi salah satu identifikasi. Kalau tanda tangan kita bisa dipalsu, Bu. Sidik jari nggak bisa dipalsu, Bu. Tanda tangan kita bisa dipalsu, Bu. Tapi sidik jari tidak di. Kenapa? Karena beda. Nggak ada yang sama sidik jarinya. Nggak ada. Ini dari Al-Quran. Al-Quran. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhama bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ayahsabul insan, apakah manusia itu mengira allan najma'a 'idhama, setelah mereka mati berada di alam barzah, di alam kubur, kami tidak kembalikan bentuknya seperti semula? Apa mereka mengerti? Tidak. Bala qadirin, sungguh kami mampu berkuasa untuk mengembalikan sidik jarinya seperti semula. Yang sudah menjadi tanah, yang sudah jadi tanah, sudah rapuh itu, akhirnya dikembalikan nanti ketika kebangkitan, dibangkitkan manusia dari alam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ilmu ini dimanfaatkan oleh orang Yahudi sekarang. Jadi apa? Menjadi yaitu pinjer. Jadi sekarang mesin absen itu pakai sidik jari, Bu. Karena beda. Sidik jari orang semua beda, nggak ada yang sama. Ini salah satunya adalah ilmu dari Al-Quranul. Berapa miliar orang sekarang memanfaatkan teknologi tersebut. Jadi petunjuk yang komplit, yang lengkap, yang tidak ada kekurangan, tidak ada kebatilan. Dari sisi mana aja dicari, nggak bisa. Cari dari sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, belakang, nggak ketemu. Mencari kelemahan Al-Quran Al-Karim, mau dipalsuin nggak bisa, nggak bisa. Karena apa? Dijaga oleh Allah. Apa salah satu bentuk penjagaannya? Allah takdirkan ada umat Islam itu yang menghafal Al-Quran. Al-Quran. Ayo sekalian, Al-Quran ini adalah merupakan nikmat Allah. Nikmat Allah untuk kita sebagai petunjuk. Maka kita tidak bisa hidup tanpa Al-Quran. Tidak bisa hidup tanpa Al-Quran. Gak mungkin. Orang bisa hidup tanpa Al-Quran, gak mungkin. Karena petunjuk ini ada di Al-Quran. Kitab yang mulia, kitab yang sempurna, ya. Maka ibu-ibu sekalian, membaca Al-Quran itu ibadah, ibadah yang mulia. Saya dengar hadis ini dari Al-Maghfur Lahu, Bapak Kiai Harir, Demak sana. Beliau waktu berkunjung ke pondok Keraba memberi tausiah. Beliau jarang memberi tausiah, tapi ketika Keraba kami minta menyampaikan tausiah, beliau sampaikan hadis ini: afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah umatku yang paling afdal adalah membaca Al-Quran. Saya yakin ibu-ibu, ya, sejak kita kecil kita sudah dengar, kita sudah tahu, yaitu adanya guru-guru ngaji. Guru-guru ngaji. Sepanjang zaman itu ada guru ngaji Al-Quran. Apalagi di zaman dahulu, ya, di mana-mana itu ada guru ngaji, guru ngaji, guru ngaji mengajarkan Al-Quran. Al-Quran karena mulianya, membacanya saja ada hukumnya. Bukan seperti kita baca majalah, bukan seperti kita baca surat kabar, bukan seperti kita baca medsos, bukan seperti baca WhatsApp. Enggak, ada hukumnya.
ada hukum tajwidnya, ada adabnya, ya. Cara bacanya. Karena apa? Membaca Al-Quran ibadah. Jangankan ibu kita membaca, Bu, lihat saja mushaf itu ibadah, Bu. Pandang mushaf itu ibadah. Makanya ibu, nasihat saya untuk diri saya dan untuk ibu-ibu semuanya yang hadir di sini, kalau pas ada acara majlis Al-Quran dan ibu tidak dalam keadaan halangan, bawa mushaf. Atau kalau ada di majlis, di masjid, di musola, Al-Quran, pegang, baca. Itu lebih afdol. Umpamanya tadi kita baca dari At-Takatsur, wah itu lebih bagus lagi kalau ibu sambil melihat, bukan sambil, dengan membaca mushaf, bukan HP, bukan. Jangan baca Quran dengan HP kecuali darurat. Kecuali kita bepergian nggak bawa mushaf, baru baca HP. Kan di HP itu campur aduk, betul nggak? Banyak aplikasi yang nggak karuan. Bu, kita ini kadang-kadang dimasukin racun dalam madu, Bu. Omongan saya betul atau salah nih? Betul atau salah? Kadang kita lagi buka mushaf, tahu-tahu diselipin, Bu, disisihkan. Na'udzubillah. Makanya hati-hati, Bu. Ini kadang-kadang kita mampu anak biar dianteng kasih HP. Model anak sekarang kan begitu. Saya kadang-kadang perhatiin cucu saya begitu. Nggak mau makan, cucu sambil megang HP. Bu, ini zaman sekarang. Jadi Al-Quran ini mulia. Bacanya itu ada hukumnya. Bacanya itu ada adabnya. Ada adabnya, Ibu. Ya. Adabnya itu ada dua. Ada adab yang lahiriah, ada adab yang batiniyah. Ada adab yang kelihatan oleh kasat mata, ada adab yang tidak kelihatan kecuali yang tahu yang bersangkutan. Jelas omongan saya, Bu nih? Jelas omongan saya, Bu? Kedengaran, Bu? Ya, ini saya udah narik urat nih. Kalau kata orang punya udah menentang urat saya. Bu sekalian, di antara adabnya, Ibu, adab membaca Al-Quran, yang pertama, disunnahkan kita memperbanyak baca Al-Quran. Memperbanyak baca Al-Quran. Kalau kata banyak berarti bisa dibilang bilangannya gitu. Diukur dengan angka, dengan bilangan. Dibilang banyak. Ya. Kalau orang Melayu bilang banyak, kadang-kadang ramai dibilang gitu. Ini di musola ini ramai orang gitu. Kalau kita kan banyak orang. Kalau saya bilang ramai. Sampai kamar mandi juga kita bilang kamar mandi banyak, mereka bilang ramai. Ya. Ini perbedaan bahasa saja, merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya perbedaan dan keragaman bahasa. Memperbanyak baca Al-Quran. Al-Quran itu ayatnya terbilang 6.000 berapa habis ayat Al-Quran? Berapa ibu-ibu? Saya nggak mau nempakin, saya nggak bawa hadiah soalnya. 6.666 ayat. Masya Allah. Berbilang ayo. Ya Allah. Satu huruf kita baca dapat satu hasanah. Satu hurufnya itu bukan alif lam mim, bukan. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dari satu hasanah itu dilipat digandakan 10 hasanah. Masya Allah. Perbanyak baca Al-Quran. Dan kalau kata-kata atau ada pesan perbanyak baca Al-Quran, jangan ini menjadi pesan yang menakutkan. Saya kan nggak bisa baca, saya kan nggak lancar, ya kan? Saya baca masih belentak-belentuk, ya kan? Nggak lancar. Jangan. Islam ini mudah, tapi jangan digampang-gampangin.
Islam ini mudah tapi jangan digampang-gampangin. Yang bacanya mahir, dia bersama para malaikat. Yang bacanya tidak lancar, dia dapat 2 pahala. Pahala baca dan pahala sabar. Ibu, kalau kita ngaji Al-Quran, nggak ada orang yang gagal ngaji Al-Quran. Nggak ada. Orang yang belajar ngaji, insya Allah bisa baca. Ya, karena Al-Quran itu mukjizat. Mukjizat. Al-Quran itu bukan untuk orang Arab, bahasanya bahasa Arab, tapi bukan untuk orang Arab. Ada atau banyak orang Arab yang nggak cakep baca Al-Quran. Dan banyak orang non-Arab yang mereka itu cakap baca Al-Quran. Inilah Islam. Inilah Islam, Al-Quran. Jadi perbanyak baca Al-Quran. Yang bisa kita baca. Jadikan tiada hari tanpa baca Al-Quran. Karena apa? Itu bacaan sholat kita. Kita semuanya ini ibu-ibu rata-rata hafal Al-Fatihah. Kenapa? Kita baca terus. 17 rakaat sholat fardu kita, pada setiap rakaat kita baca Al-Fatihah. Itu baru yang fardu saja. Belum yang sunnahnya, belum dalam majlis-majlis, belum dalam munasabah, belum itu. Masya Allah. Jadi dihafal. Segala sesuatu yang sering kita baca, akhirnya hafal. Begitu juga Al-Quran. Begitu juga Al-Quran. Dan harus sabar membaca Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran. Tadi khutbul Quran diawali dengan At-Takatsur. Masya Allah. Alhaakumut takatsur. Surah ini ibu dibaca dengan ikhlas sama dengan membaca 1000 ayat Al-Quran. Membaca surah At-Takatsur dengan ikhlas lillahi ta'ala, pahalanya sama dengan membaca 1000 ayat dari Al-Quran. Kalau saya sampaikan ini, terus jangan ibu-ibu berkesimpulan, kalau gitu baca aja At-Takatsur. Nah, ibu baca Al-Quran, baca juga At-Takatsur. Jangan ibu-ibu maunya kan yang gampang aja, yang simpel aja. Saya di majelis di Bogor itu, di majelis taklim, kalau khatmul Quran itu saya pernah pesan, Pak Kiai doanya jangan panjang-panjang katanya. Ya, ibu-ibunya kadang-kadang rade-rade juga yang ngaji. Iya, kadang-kadang guru didikte gitu. Tapi karena memang orang-orang tua, saya turutin. Kan kita begitu ibu. Ya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pernah lagi sholat itu, dengar anak kecil nangis yang dibawa oleh ibunya. Beliau baca yang pendek, banyak nggak panjang. Itulah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita baca At-Takatsur, kemudian kita baca Qul ya ayyuhal kafirun. Masya Allah Bu, baca surah Al-Kafirun ikhlas lillahi ta'ala sama dengan membaca 1/4 Al-Quranul Karim. Maka ibu-ibu sekalian, sebelum tidur di antara zikirnya baca surah ini Bu, supaya apa? Terjaga akidah kita. Terjaga akidah kita. Kalau kita sebelum tidur itu kita sudah bentengi diri, ya kalau dulu orang dulu kan, ya kalau tidur itu supaya nggak diinin nyamuk kan tidur dalam kelambu, kelambu. Sekarang kan lagi kelambu, ya Bu sekalian, ya karena sudah modern. Dulu dalam kelambu supaya tidak diinin nyamuk. Anak kecil juga begitu juga, ayunannya dikasih kelambu. Sekarang udah keren, nggak pakai kelambu, dikasih yaitu anti nyamuk dan lain sebagainya. Itu kita bentengi.
itu fisik. Hati ini harus dibentengi ketika tidur, Ibu. Karena setan itu terus menerus. Selama jantung kita berdenyut, selama nadi kita berdenyut, jantung kita berdetak, darah kita mengalir, selama itu pula setan ada pada diri kita. Yang akan menyebabkan setan itu jauh manakala kita taqarrub kepada Allah. Semakin kita dekat kepada Allah, semakin menjauh yang namanya setan. Karena yang paling tidak bisa, yang paling pantangan bagi setan itu adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Maka sebelum tidur, Ibu sekalian, di antara benteng buat iman kita, baca qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian kita baca tadi juga surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Biasa, Bu, saking seriusnya sorban jaga enggak tahuan. Ini pernah terjadi. Rasulullah SAW malam hari menjelang perang Badar, Masya Allah, beliau berdoa saking khusyuknya, lidah beliau jatuh, beliau nggak sadar. Saya bukan berarti Nabi, Bu. Nah, bukan. Artinya sosok manusia seperti itu, manusiawi kalau saya nggak sadar itu, Bu. Ya, asal jangan nggak menarik bini aja, Bu. Ibu sekalian, baca, yaitu tadi kita baca, yaitu juga idza jaa nasrullahi wal fath. Surah ini kita baca lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, mendapatkan pahala sama dengan membaca seperempat Al-Quran. Maka jadikan, Bu, wirid, Bu. Wirid, jadikan wirid. Ini surah-surah tertentu yang kita bisa dan mempunyai keutamaan tertentu, jadikan wirid, Ibu. Baik pagi hari ataupun sore hari. Benteng buat hati kita, Bu. Oh, zaman sekarang yang namanya godaan iman itu luar biasa, Bu. Enggak muda, enggak tua. Benar, Bu? Godaan. Kemudian kita baca surah Al-Ikhlas, Masya Allah. Baca surah Al-Ikhlas diulangi 3 kali. Karena apa? Karena membaca surah Al-Ikhlas 3 kali karena Allah sama dengan membaca Al-Quran seluruhan. Tapi sekali lagi, ibu-ibu jangan jalan pintas. Kalau gitu baca aja Al-Ikhlas 3 kali hatam, enggak, itu bukan begitu. Bukan begitu maksudnya. Jadi kita baca Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran, kita juga wiridkan surah Al-Ikhlas. Dulu saya punya uang, ya, dipanggilnya oleh orang-orang di lingkungan rumah beliau dekat RP, dipanggilnya Ibun. Iya, jadi saya panggil Wak Mbun, yaitu empoknya saya punya Walid. Ya, itu ibu tirinya Kiai Haji Abdul Sabur Khairi. Itu di antara majelisnya, sebagaimana juga Cing Nong dulu, guru Nong, itu hari Jumat pagi itu punya majelis namanya majelis kulhu. Bilang kulhu wallahu, kumpul jamaah, Ibu, dari jauh-jauh murid-muridnya. Guru Nong, Cing Nong itu rumahnya dulu dekat sekarang Masjid Darussalam, Patra di situ. Itu jamaahnya diantaranya siapa? Haji Nasun, Bu. Ah, ya. Haji Nasun itu rumahnya dekat SD Kuningan, sana dekat Baitul Mughni. Juga diantara muridnya yang hadir majlis Qul huwallahu ahad, majlis surah Al-Ikhlas itu adalah istrinya Haji Rahimin. Siapa namanya itu? Haji Romlah. Jauh, Ibu, jalan kaki. Saya tahu dari mana, ya saya saksikan lewat depan rumah.
Iya, depan rumah itu, Masya Allah. Itu untuk majlis apa? Baca Qul huwallahu. Diwiridkan dulu sekalian. Wiridkan Al-Quran itu. Perbanyak baca Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran. Semakin banyak Al-Quran dibaca oleh penghuni satu rumah, semakin banyak malaikat berdatangan. Dan semakin banyak setan bepergian, Bu. Gak betah setan dengan Al-Quran, gak betah. Baik di diri kita ataupun di lingkungan kita ini. Baik di diri kita atau di lingkungan. Seperti yang saya ceritakan tadi itu. Seperti yang saya ceritakan, saya bukannya. Jadi penglihatan saya seperti begitu. Di penglihatan saya, mata saya terbuka. Iya itu. Seperti layar. Masya Allah, ketika saya mendengarkan tilawah dari speaker Akram itu, maka yang tampak di mata saya, di pandangan saya adalah pemandangan-pemandangan yang menyejukkan hati. Ibu sekalian, perbanyak baca Al-Quranul Karim. Berapa ayat? Berapa ayat? Ibu sekalian, Masya Allah. Orang yang baca Al-Quran dengan dia sholat malam, sholat macam dia baca Al-Quran itu, Bu. 10 ayat dia baca Al-Quran, maka dia dihindari, maka dia dijauhi dari yaitu ghaflah, kelalaian. Lalai apa? Lalai ibadah. Lalai ibadah. Jadi dijaga. Semakin banyak orang baca Al-Quran, semakin dia itu dibersihkan hatinya dan semakin dikuatkan ingatannya. Bu, orang yang menghafal Al-Quran dia nggak akan pikun. Orang yang menghafal Al-Quran tidak akan pikun. Dulu makcik berkali-kali itu bilang pada makcik nggak pikun, makcik nggak pikun, makcik nggak pikun. Begitu beliau. Ya. Jadi semakin orang banyak baca Al-Quran, semakin bersih hatinya, semakin kuat ingatannya. Perbanyak baca Al-Quran, baca semampunya. Dalam berapa kalau yang lancar bacanya dan menargetkan menghatamnya, kalau kita ini kan sekarang hatamannya kan patungan, betul nggak? Diketeng-keteng, betul nggak diketeng-keteng ya? Diperamain. Nah kalau umpamanya dari ibu-ibu bacanya udah lancar, buat apa? Buat yaitu program menghatamkan Al-Quran. Selain daripada yang kita baca secara berjamaah bersama-sama. Untuk pribadi, buat. Dalam berapa lama? Paling cepat membaca Al-Quran 3 hari. Nggak boleh kurang dari 3 hari. Paling lambat 40 hari. 40 hari. Ibu, kalau yang sudah lancar, insya Allah 1 juz itu setengah jam. 1 juz itu setengah jam. Bacanya bukan baca jalan tol, bukan, Bu. Bacanya baca dengan tartil. Bacanya baca dengan tartil. Bagi, Bu. Apakah setiap setelah sholat fardu? Apakah bacanya sebelum tidur? Itu masing-masing lebih tahu dengan kondisinya masing-masing. Jadwalkan seperti itu. Ini salah satu pesan yang saya dapat. Pesan ini, tausiah ini, nasihat ini saya dapatkan dari Bapak Kiai Haji Ulin Nuha Kudus. Ketika beliau datang ke Rabah,
beliau menyampaikan tausiah seperti ini. Usahakan berwirid dengan bacaan Al-Quran. 1 hari 1 juz, sebulan khatam. Kemudian pesan ini diperkuat oleh siapa? Oleh adik beliau, karena beliau bersaudara hanya berdua. Yang tua namanya Kiai Ulil Nuha, yang muda namanya punya Kiai Ulil Albab. Itu putra dan anak dari Abah Arwani, Kiai Arwani Kudus. Diperkuat di mana pesan ini? Diperkuat pada hari Ahad 18 Oktober tahun ini, bukan tahun besok, bukan. Ya, tahun ini waktu saya hadir hataman, haflah hataman. Kalau orang dulu paham haflah, ya. Kalau sekarang wisuda, gitu. Dulu haflah itu, haflah hataman di pesantren Al-Muqaddasah. Pesantren Al-Muqaddasah di mana? Di Ngelumpang, tetangganya desa Kontor, yang dipimpin oleh Kiai Hasan Abdul Sahab. Dalam kesempatan itu yang memberi tausiah Kiai Ulil Albab, adiknya Kiai Ulil. Pesannya sama, wiridkan Al-Quran setiap hari 1 juz, 1 bulan khatam, insya Allah. Perbanyak baca Al-Quran ibu sekalian. Yang enggak lancar jangan khawatir, Masya Allah, Islam ini mudah, Masya Allah, rahmatan lil alamin. Al-Quran baca semampunya. Ketika kita baca Al-Quran ibu sekalian, itu malaikat ada di depan mulut kita, Bu. Malaikat. Sebelum kita baca Al-Quran, kita berwudu, bersuci, berwudu, tahar, bersihkan diri. Sempurnakan wudu, Ibu. Sempurnakan wudu. Salah satu yang akan mengangkat derajat seseorang itu adalah orang yang dalam wudu itu sempurna wudu. Dan berwudu itu bukan hanya untuk sholat, Ibu. Jaga diri dengan menjaga wudu. Batal perbarui, batal perbarui. Jaga wudu. La yuhafidhu ala wudu illa mu'min. Tidak menjaga wudu kecuali orang mukmin yang sempurna imannya. Mudah-mudahan kita masuk demikian. Amin. Apalagi untuk baca Al-Quran. Berwudu. Kita nanti umat Nabi Muhammad SAW dibangkitkan di hari kiamat ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin, ada sinar yang memancar dari badan, dari fisik umat Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Bekas wudu. Dan yang paling sinarnya, paling terang, paling sempurna adalah Nabi kita Muhammad SAW. Maka beliau mendapatkan julukan Qaidul Ghurril Muhajjalin, sebagai pemimpin orang-orang yang dibangkitkan, memancarkan dengan terpancar sinar dari dirinya karena bekas berwudu. Ketika kita hidup berwudu, Bu, jenazah yang dimandikan itu diwudukan, Bu, sebelum dibungkus, betul nggak, Bu? Kamu pernah ngalamin nggak? Nah, kok ibu bilang iya aja tadi? Ya kan begitu, Bu. Sebelum dikafankan jadi wudu itu. Ya. Maaf, ini saya menjelaskan tentang hukum, Ibu sekalian. Sampai sunnahnya, Ibu, sebelum seseorang itu mandi hadas, Bu, wudu dulu.
sekalian. Wudu adalah ibadah yang akan mengangkat derajat seseorang. Berwudu dengan tata caranya, dengan kaifiyahnya, kalau bahasa fikihnya itu dengan kaifiyahnya yang benar, sempurna. Jangan buru-buru wudu itu, jangan sembari wudu ngobrol. Mandi wudu ini kerannya banyak ini. Ngomong yang sampingnya gimana tuh? Arisan dapat loan. Lagi wudu. Berwudu ibu ibadah. Makanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dalam berwudu, ya, memang tidak ada doa yang khusus setiap anggota tubuh yang dibasuh. Tidak ada. Ada doanya yang secara umum yang diriwayatkan dalam salah satu hadis yang bunyinya setiap kita berwudu itu setelah kita membaca al-basmalah, Allahumma ighfir li dzambi wa wasi' li dari wa barik li rizki. Itu yang secara umum. Ulama-ulama dengan ijtihad mereka ada yang membuat ataupun yang menyusun doa wudu untuk setiap anggotanya. Apakah itu ketika kita berkumur, ketika kita memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, membasuh muka, tangan, kepala, telinga, ya, boleh juga disertai dengan tengkuk, kaki. Itu ada doanya masing-masing. Tapi ini untuk orang-orang tertentu yang memang dia bisa. Ya. Kalau memang nggak bisa, cukup saja Allahumma ghfirli dzambi wa wasi' dari wa barik li rizki. Allahumma ghfirli dzambi, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Wa ghfirli Allahumma ghfirli dzambi wa wasi' dari, dan luaskan tempat tinggalku. Tempat tinggal minta diluaskan. Wasi' dari, luasnya tempat tinggal, luasnya rumah. Bukan dengan rumah yang gede, bukan, tapi dengan luasnya hati. Dengan luasnya hati. Ada orang punya rumah gede, nggak ditinggalin, Bu. Dia tinggal di rumah yang besar itu. Dia pilih rumah yang kecil. Wawasili dari, dan memang salah satu alamat dan tanda kebahagiaan seseorang rumah yang baik. Rasulullah sabdakan, salah satu min sa'adatil mar'i al-mar'atus salihah wal baitus salih wal markabus salih. Ada 3 di antara tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Pertama, istrinya yang salihah. Mudah-mudahan ibu-ibu menjadi orang yang salihah. Kalau begini, amin semuanya. Ibu minta juga kepada Allah supaya suaminya saleh, Bu. Amin Allahumma amin. Yang kedua apa? Al-baitus shalih, rumah yang baik. Rumah yang baik, yang penghuninya orang-orang yang saleh. Ya. Kemudian yang ketiga, al-markabus shalih, kendaraan yang baik. Bukan nggak boleh orang punya kendaraan yang baik, boleh. Digunakan untuk mobilisasi kebaikan. Untuk mobilisasi kebaikan. Ibu, belum lama ini terjadi gempa di Cianjur, Bu. Tahu, Bu? Ngerasain nggak di sini, Bu? Cuma dikit ya. Itu, Bu, saya dapat cerita ada tempat yang tidak bisa dijangkau kecuali dengan kendaraan tertentu. Di sana banyak korban, tapi nggak bisa dijangkau kecuali dengan kendaraan tertentu. Dengan apa? Dengan motor trail. Dan dalam konteks itu, motor trail menjadi al-markabus shalih, kendaraan yang baik. Nah, kita kemana-mana sekarang kan perlu kendaraan.
mobilisasi kita. Kendaraan yang baik itu salah satu adalah tanda kebahagiaan seseorang. Kemana kendaraan lagi? Nah ibu sekalian, jadi berwudu. Ketika berwudu, ibu kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allahumma dzambi wa wasi'li dari wa barikli fi rizki, dan berkahi rizkiku. 3 permintaan ini mencakup semuanya, Bu. Pertama, minta diampuni dosa. Siapa yang punya dosa, Bu? Bu, ada yang steril dosa ini, Bu? Bu, ada yang punya dosa, Bu? Ada yang punya dosa sini, Bu? Semua manusia itu punya dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa at-tawwabun, orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ampuni dosaku, wasri dari dan luaskan rumahku. Ya, wa barikli fi rizki, dan berkahi rizkiku. Apakah itu keberkahan, Bu? Yang namanya keberkahan, kebaikan yang bersumber dari Allah, yang terus menerus, yang terus menerus, Bu, sampai akhir hayatnya, bahkan setelah meninggalnya. Keberkahan itu terus berlanjut. Makanya sebaik-baik rezeki yang kita minta, seluas-luasnya rezeki yang kita minta apa, Ibu? Allahumma ja'al awsa rizki inda khibari sinni wan qita'i umuri. Ya Allah, jadikanlah rezekiku yang paling luas ketika aku sudah tua, udah gak bisa nyari. Allah terus alirkan rezekimu. Wan qita'i umuri, setelah aku wafat, keturunannya terus dijamin oleh Allah. Karena keberkahan. Jadi yang namanya keberkahan, kebaikan yang bersumber dari Allah, yang terus menerus, yang terus menerus. Dan ini yang kita minta, Ibu, ketika kita menyapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamnya ini kalau dalam bahasa Arab mufrad, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan singular. Singular, betul ya? Ya. Kemudian rahmat juga mufrad, singular. Tapi ketika wabarakatuh, barokat di sini plural, betul kan? Itu jama', banyak keberkahan-keberkahan, Ibu. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik, waktu masih orok, dibawa oleh umminya, Ummi Sulaim radhiyallahu taala anha kepada Rasulullah SAW. Apa yang didoakan? Didoakan 4, Bu. Allahumma barik lahu bi umri, Allahumma barik lahu bi ahli, Allahumma barik lahu bi rizki, Allahumma barik lahu bi ilmi. Ya Allah, berkahilah anak ini. Pertama umurnya, boleh dikasih umur yang panjang gitu, lebih 100 tahun. Kemudian bi ahli, yaitu keturunannya, Bu. Jadi waktu Anas bin Malik wafat, Ibu, yang menyolatkan dari anak cucunya itu lebih 100 orang. Anak cucunya aja lebih 100 orang. Kemudian keberkahan apa? Keberkahan rezekinya. Orang-orang biasanya setahun panen korma sekali, dia panennya 2 kali. Biasanya kan panen korma itu musim panas. Di saat puncaknya musim panas, terjadi angin yang namanya samum, yaitu angin debu. Disitulah korma matang. Makanya Ibu, kalau kita datang ke Saudi, ke sana musim dingin, itu kormanya udah korma lamaan. Tapi kalau datang musim panas, nah itu sedang-sedangnya panennya korma. Tapi jarang itu diturunkan korma pas musim panas. Yang keempat, yaitu keberkahan ilmunya. Maka banyak hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan beliau dibisikkan di telinga kanannya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa doa. Apa doanya? Ja'alakallahu nuran yustadau bihi fil masyariq wal maghrib. Semoga Allah menjadikan engkau cahaya untuk umat manusia yang ada di barat dan ada yang di timur. Itu keberkahan yang Allah berikan kepada Anas bin Malik. Keberkahan. Ya.
Allahumma ighfir li dzambi wa wasli dari wa barik li fi rizqi. Minta rezeki itu doa yang umum dalam berwudu. Itu diulangi Bu, sambil kita membasuh tangan, kemudian berkumur, masukkan air ke hidung, mengeluarkan, bersihkan Ibu. Kenapa membersihkan mulut? Karena mulut di sini kan tempat kita mengucapkan, yaitu kalamullah, membaca hadis Rasulullah SAW. Dan malaikat itu perasaannya sama dengan perasaan manusia. Perasaan malaikat sama dengan perasaan manusia. Kalau manusia tidak suka bau yang tidak enak, malaikat begitu juga nggak suka dengan bau yang tidak enak. Apa buktinya? Buktinya ketika Rasulullah SAW singgah, baru pertama kali datang ke Madinah, singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ibu sekalian, Rasulullah baru sampai ke Madinah dari Mekah, itu singgah, itu jadi rebutan Bu. Semuanya pengen disinggahi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mereka sambut, Tolal Badru min zaniyatil wajah wajabah syukru alaina mada'alilahida. Muncul dari daerah Saniyatul Wada. Kalau ibu dari Masjid Nabawi menuju Qiblatain, kalau jalur tengah ini mappingnya Bu ya, itu melewati daerah namanya Saniyatul Wada. Dulu Rasulullah datang dari situ, daerah situ itu disambut, Tola al-badru alaina min Saniyatil Wada. Namanya teman Saniyatul Wada dulu sebelum ada penggusuran itu. Waktu saya masih di sana itu tahun 70-an itu, masih ada masjid itu di atas agak bukit, tempatnya agak tinggi. Namanya Masjid Saniyatul Wada. Namanya Masjid Saniyatul Wada. Rasulullah singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini asli orang Madinah, namanya Al-Ansari. Ditakdirkan usianya panjang ya. Maka Abu Ayyub Al-Ansari itu waktu itu menempatkan Rasulullah di atas. Rumahnya 2 lantai, taruh di atas. Karena orang yang mulia nggak boleh taruh sembarangan, dihormati. Jangankan Rasulullah, tamu saja biasa harus dihormati. Kemudian disuguhi makanan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya yang disuguhi adalah daun bawang. Bu, tahu daun bawang Bu? Bukan jengkol, bukan. Nah. Kemudian selesai makan, namanya tuan rumah ini membenahi dan bebenah lagi tuh. Yakin? Loh, kok ini masih utuh daun bawang? Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak makan ini? Bu, apa jawaban Nabi kita Muhammad SAW? Inni mru'un unaji Rabbi wa innal malaikata tata'adza bima yata'adzal bashar. Wahai Abu Ayyub Al-Ansari, saya ini enggak putus-putusnya bermunajat kepada Allah. Terus bermunajat. Rasulullah Bu, kalau tidur matanya doang yang merem Bu. Beliau yang mengatakan, tanamu aini wa la yanamu qalbi. Mata saya merem tapi hati saya enggak pernah tidur. Kalau kita Bu, matanya melotot, hatinya kemana-mana. Ini ibu-ibu kadang hatinya tahun baruan gitu. Saya ini orang yang terus bermunajat kepada Allah, dan malaikat terganggu sebagaimana manusia terganggu dengan bau yang tidak enak. Maka ibu, sebelum baca Al-Quran kita disunahkan bersiwak.
Ya kalau nggak ada siwak, gosok gigi, bersihkan mulut. Kenapa? Itu dari katakan. Setiap kita baca Al-Quran, malaikat depan mulut kita. Ya. Malaikat itu suka mendengar Al-Quran. Memang kita nggak lihat, kalau lihat nggak bakalan tahan, Bu. Nggak bisa orang lihat malaikat, nggak bisa. Sahabat Rasulullah melihat malaikat, setelah itu buta matanya. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana kita bisa melihat, Bu? Dia bersayap. Satu sayapnya itu jaraknya antar timur dan barat. Uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fi khalqihi ma yasha. Dari mulai 2 sayapnya sampai puluhan ratusan. Hanya Allah yang Maha tahu. Apalagi Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam, ya, Ar-Ruhul Amin. Jadi yang ketiga, sebelum kita baca Al-Quran, membersihkan mulut kita dengan bersiwak. Lalu bersiwak, Ibu. Siwak itulah matharatun lil fam, mensucikan mulut. Mardatun lirrabb, diridhoi oleh Allah. Wa matradatun lisyaitan, dan untuk mengusir setan. Gak suka. Kenapa? Setan gak suka dengan yang bersih. Setan sukanya yang kotor. Gak suka. Wah, bukan matradat, tapi maskhotatul lisyaitan. Itu membuat setan itu murka, Ibu sekalian. Nah, ini diantara adab-adab yang lahiriah yang terlihat oleh kasat mata. Banyak, Ibu, tapi waktunya terbatas betul. Apalagi ini pertemuan yang pertama, Ibu sekalian, ya, kehadiran saya pertama dalam kesempatan saat ini. Jadi saya cukupkan sampai sekian, Ibu, karena mudah-mudahan yang baik ini jadi ilmu yang bermanfaat. Yang salah, yang keliru, yang hilaf, tolong dimaafkan. Ya, yang baik bersumber dari Allah, yang salah karena keterbatasan saya sebagai manusia. Ya, sebagai manusia. Maka Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah selalu memberi kepada kita nikmat istiqomah. Istiqomah dalam menuntut ilmu. Ibu sekalian, mengaji, Ibu sekalian. Ini, Ibu, majelis seperti ini, Ibu, salah satu penolak balak, Bu. Penolak balak majelis seperti ini. Di balak itu ditolak oleh 3 secara kemasyarakatan, secara sosial, Bu. Pertama, ditolak oleh umaru buyutillah, ditolak oleh orang-orang yang mentakmir masjid, musola, majelis taklim. Tertolak itu, Pak. Yang kedua dengan istighfar. Makanya kita jangan pernah putus beristighfar terus. Minta kepada Allah. Yang ketiga, al-mutahabbina billah, orang yang bersahabatannya, pertemanannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertemanan persahabatan yang paling berkah pertemanan karena ilmu. Ilmu ini mengikat hati kita, Bu. Ini ada arisan nggak di sini? Nah, alhamdulillah. Jangan nanti pertemuannya karena arisan, karena Allah. Ibu ketemu di sini karena ilmu, sama-sama menuntut ilmu. Berangkat datang kemari menuntut ilmu. Ini yang mengikat hati kita, Ibu. Oh, ini ikatan yang kekal abadi di dunia dan nanti di surga, insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan dapat tempat yang khusus, ya, yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Ibu-ibu sekalian, sebelum nanti ditutup, supaya talqinul dzikr. Talqinul dzikr itu dengan tahlil. Ya, saya dulu diajar oleh makcik, salah satu tahlilnya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ini juga yang ditulis oleh Al-Walid Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Sawadikul Anwar. Ya. Almarhumah Umi dulu sebelum wafat minta ditalkinin ini. Talkinin katanya dengan tahlil. Dia manggil saya AI, seperti yang AI sering bawa. Kemudian ada putra salah seorang kiai besar, putra Kiai Ahmad Sahab. Nah, itu ketika beliau itu menjelang wafat, menjelang wafat di rumah sakit Muhammadiyah di Ponorogo, itu adiknya Gus Imam itu mentalkinkan dengan talqin ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ini di antara yang kita ucapkan untuk apa? Mentajdid, menyegarkan iman kita. Kita di sini di Menteng Dalam ada toko buah yang namanya Alpres. Itu bahasa Inggris, Bu. Sebetulnya Alpres. Betul kan? Alpres. Tapi orang Betawi panggil Alpres. Betul kan? Iya, semuanya segar itu katanya. Ayo sekalian. Jadi kita iman harus disegarkan, Ibu. Segarkan dengan apa? Tahlil la ilaha illallah. Makanya kebodohan yang luar biasa. Orang ngapain tahlil? Inna lillahi wa inna ilaihi. Justru inilah yang menjadi kunci kita masuk surga, Bu. Kunci masuk surga itu banyakkan tahlil. Ya, banyakkan tahlil dan berzikir dengan bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.